Kita beralih ke informasi lain pemirsa, jagat media sosial saat ini sedang ramai oleh istilah-istilah yang berhubungan dengan gaya berpakaian seseorang seperti cewek kue atau cewek bumi. Lalu apakah benar gaya berpakaian ada hubungannya dengan kepribadian seseorang? Kita lihat yuk. Halo, saya Bayu Pradana. Tren fashion terus bergulir. Inspirasinya pun bisa datang dari mana saja, termasuk dari sosial media yang bisa memberikan informasi yang tanpa dibendung. Nah, akhirnya timbul berbagai ekspresi untuk berpakaian yang cukup beragam dan cukup nyentrik. Hingga timbul istilah cewek kue, cewek bumi, dan juga cewek mamba. Apa ya artinya ini? Adakah hubungannya dengan perilaku masyarakat? Kita lihat yuk. Perubahan dunia mode atau fashion ini biasanya diiringi dengan apa yang sedang terjadi pada era itu. Contohnya tahun 70-an, di mana dunia mode atau fashion ini identik dengan pakaian berwarna cerah hingga bermotif. Bahkan celana model bell cap atau yang biasa kita kenal dengan cut bray. Nah, pada era-era ini, bahkan majalah mode Vogue ini sempat mengatakan tidak ada aturan dalam fashion. Ini tentunya cenderung dengan ekspresi yang kental dengan kebebasan pada era itu. Nah, di tahun 80-an, pakaian dengan warna yang mencolok ini masih mendominasi. Begitu pula dengan potongan lengan yang besar. Ini juga menjadi bagian penting untuk fashion di era ini. Sementara untuk jaket jersey dan juga beberapa pakaian olahraga ini digandrungi oleh para pria untuk menunjukkan sisi maskulin mereka. Sementara di tahun 90, tren mode ini semakin minimalis. Pengaruh musik juga kuat sekali di era ini. Dan di era ini pula, mode atau fashion ini dijadikan alat untuk menunjukkan jati diri mereka. Tren fashion juga terjadi di era media sosial ini. Informasi yang dengan cepat menyebar dan juga dengan mudahnya membuat fashion ini menyerap ke berbagai lapisan. Sejumlah anak-anak Citayam dan juga sekitarnya seketika merubah daerah Sudirman ini menjadi wadah untuk berekspresi dalam berpakaian. Ini awalnya dikarenakan tingkah dan juga gaya berpakaian mereka yang cukup nyeleneh hingga viral di media sosial Citayam Fashion Week. Nah, fenomena lainnya adalah munculnya klasifikasi dengan istilah cewek kue, cewek bumi, dan juga cewek mamba. Nah, ini adalah klasifikasi dari gaya berpakaian sesuai dengan warnanya. Ada-ada aja ya. Yang pertama adalah cewek kue. Ini katanya menggambarkan wanita yang suka berpakaian dengan warna yang mencolok dan suka sekali memadu-madankan warna yang tabrak lari. Nah, yang kedua adalah cewek bumi. Cewek bumi ini biasanya menggambarkan wanita yang feminin, lalu juga melankolis, dan suka berpakaian dengan warna earth tone. Yang ketiga adalah cewek mamba. Nah, cewek mamba ini biasanya menggambarkan wanita yang suka berpakaian hitam-hitam dan juga terkesan cuek. Ternyata pemilihan warna dalam berpakaian ada hubungannya dalam mood sehari-hari loh guys. Kayak Gea dan Devina nih, yang erat dengan dunia fashion juga untuk mengekspresikan diri. Buat aku pribadi ya, kalau buat aku sebenarnya fashion itu kayak self-expression, dimana kita bisa mengekspresikan perasaan jadi suatu bentuk gitu kan, jadi kelihatan sama orang. Misalnya lagi merasa sedih, merasa marah, merasa seneng, nah itu bisa dibentuk menjadi suatu seni gitu yang dilihat sama orang lain. Jadi fashion. I think jangan takut untuk eksperimen, tapi harus tetap ingat kita itu negara dengan moral ya. Karena jangan lupa kita punya Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa gitu kan. Ikuti kaidah-kaidah yang ada. Aku hidup dari itu sih sebenarnya. Jadi itu kan termasuk sandang, pangan, papan. Aku sih ngeliat fashion belakangan terutama di tahun 2022 ya semakin berkembang lagi pastinya. Banyak muncul sekali lokal brand, terutama yang aku lihat banyak, apalagi semenjak pandemi. Online shop udah mulai banyak yang hidup. Terus aku juga ngeliat ada fenomena yang dari Citayam Fashion Week, itu juga memajukan banyak sekali anak-anak generasi muda. Kalau ternyata fashion itu nggak hanya untuk kalangan dari menengah ke atas, tapi untuk semua orang tuh bisa dinikmati.
Tapi apa ya artinya dari fenomena ini? Adakah hubungannya dengan karakter masyarakat? Kita tanya ahlinya. Dalam fashion juga kita harus memperhatikan etika dan juga estetika kan. Ini masih diterapkan nggak sebenarnya kalau kakak lihat dari anak-anak sekarang nih kak? Aku ngelihat sebenarnya secara estetika masih, tetapi secara etika kayaknya emang agak banyak yang bablas gitu. Dalam Oke. artian aku nggak tahu ya, mungkin ini karena zamannya viral gitu, mereka berusaha mencari keviralan gitu. Jadi Oke. pada ujung-ujungnya mereka ngasih sesuatu yang konten yang memang menarik perhatian dalam bentuk outfit gitu. Oke. Kadang-kadang outfitnya menurut saya nggak pas untuk di Jakarta gitu, tapi tetap ditampilkan. Padahal kan sebenarnya ada batasan-batasannya baik untuk pria dan wanita gitu. Melihat masa depan fashion di Indonesia nih dengan adanya fenomena ini seperti apa? Fashion di Indonesia Ya, ini. kedepannya seperti apa? Aku bilang sih ini jadi apa ya? Jadi awal gitu. Fashion Indonesia ini akan berkembang lebih besar lagi gitu. Dalam artian semua orang nih mulai bisa menerima, mulai mau mencoba gitu untuk hal-hal yang baru di fashion gitu. Asalkan mungkin seperti yang Kak Dana bilang tadi, nilai dan normanya dijaga juga ya. Betul, nilai dan normanya perlu dijaga karena sebebas-bebasnya kita gitu, kita tidak sebebas negara lain gitu, maksudnya secara norma gitu kan itu ada ketimurannya dan banyak batasannya juga. Dunia mode atau fashion selalu menarik untuk diikuti. Pasalnya, gaya berpakaian ini bisa menjadi salah satu cara untuk mengkomunikasikan ekspresi diri. Tapi yang tak kalah penting adalah tujuan berpakaian itu sendiri yang harus jalan dengan norma dan juga nilai budaya Indonesia. Bersama tim liputan saya yang kece, saya Bayu Pradana, sampai jumpa.